Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Jeniati, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Tanah Toraja, di mana saya akan memaparkan tentang aksi nyata penerapan budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya melalui kesepakatan kelas. Adapun latar belakang dari aksi nyata tersebut yaitu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar, guru diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpusat terhadap murid. Budaya positif yang ada di sekolah merupakan suatu keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah maupun di dalam kelas agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, disiplin, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dari aksi nyata tersebut yaitu menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada peserta didik, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Adapun tolak ukur dari aksi nyata tersebut yaitu peserta didik mampu menjalankan tugasnya secara mandiri. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan peduli terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik mampu bertanggung jawab tentang apa yang menjadi tugas mereka, misalnya menyimpan benda-benda atau alat yang telah digunakan pada tempatnya dan merapikannya kembali. Peserta didik memiliki sikap sopan santun terhadap sesama, misalnya berkata sopan terhadap orang yang lebih tua. Peserta didik mampu menghargai orang lain, misalnya menghargai pendapat orang lain. Adapun lini masa tindakan yaitu mensosialisasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Melakukan diskusi dengan orang tua siswa tentang kesepakatan kelas, melakukan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah, melakukan evaluasi dan refleksi tingkat keberhasilan siswa, merencanakan tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu kepala sekolah, di mana berperan sebagai pendukung dan memotivasi dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah, teman sejawat sebagai teman berkolaborasi dalam melakukan perubahan budaya positif secara bersama-sama, murid sebagai tolak ukur untuk keberhasilan kita dalam melakukan perubahan positif di sekolah, dan orang tua siswa menjadi komponen tripusat. Orang tua siswa menjadi sumber informasi keberhasilan siswa belajar dari rumah. Adapun hasil yang diperoleh, yang pertama yaitu faktor pendukung, di mana persiapan yang matang tentang RPPH, guru dapat menguasai berbagai aplikasi, dukungan orang tua murid, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Adapun faktor penghambat yaitu semangat belajar siswa menurun, jaringan internet tidak stabil, siswa kurang mandiri, siswa kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, kurangnya pendampingan orang tua murid terhadap anaknya. Adapun rencana tindak lanjut yaitu konsisten dengan komitmen dalam menjalankan perubahan budaya positif di sekolah, menggali potensi diri untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan perubahan positif di sekolah, terbuka menerima saran dan kritik yang membangun demi perkembangan dan kemajuan sekolah. Adapun dokumentasi dari aksi nyata yang saya lakukan, pertama sosialisasi dengan kepala sekolah, dan yang kedua anak dapat bermain bersama dan anak dapat mengerjakan tugas secara mandiri, dan anak dapat bertanggung jawab mengembalikan setiap alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anak mampu menghargai orang lain. Jadi di sini ada yang memimpin doa dan teman-temannya dapat duduk yang rapi dan mau berdoa bersama-sama. Jadi di sini adalah
mampu menghargai temannya yang memimpin doa. Adapun testimoni dari murid, orang tua murid, dan rekan sejawat. Saya Arkanti, saya sekolah ketika pintar terongkok. Nama ibu guru saya Bu Jeniati. Bu Jeni orangnya baik, cantik, ramah, penyayang, dan sabar. Terima kasih Bu Jeni sudah mengajar saya dan sudah membimbing saya menjadi anak yang pintar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Jafar. Saya salah satu orang tua murid dari TK Spenta. Kebetulan anak saya dibimbing oleh Ibu Jeniati. Terus Ibu Jeniati itu orangnya baik, pengertian, jujur, dan ramah kepada anak-anak. Terus selama anak saya dibimbing oleh Ibu Jeniati, anak saya sudah banyak perubahan. Dia sudah bisa baik, mandiri, dan bisa menghargai orang lain. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Agriana Danlo, teman sejawat Ibu Jeniati. Selama mengikuti guru penggerak, Ibu Jeniati banyak memberi motivasi kepada kami tentang pembelajaran yang berpusat terhadap anak dan merdeka belajar. Ibu Jeniati orangnya ramah, mau berbagi, dan inovatif. Semangat terus Ibu Jeniati dalam mengikuti guru penggerak. Sukses terus, salam bahagia, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.